Shalom saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah jiwa yang merdeka. Nah, saudara, di momen kemerdekaan ini, saudara, biarlah kita juga menyadari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya, saudara. Kita akan buka sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Setiap menyambut tahun kemerdekaan, saudara ya, bulan kemerdekaan, ya, setiap orang pasti suka, setiap orang pasti bersuka cita, ya. Saudara terkasih, terlebih kita anak-anak Tuhan, saudara, kita harus memahami makna daripada setiap kemerdekaan. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara terkasih, mungkin saudara merasa saya sudah dibaptis, saya kenal Tuhan, Ibu. Saya sudah di Kristen, bahkan saya ini mbah buyutnya Kristen katanya. Istilahnya dari turun ke turun semua ya, turunan-turunan anak Tuhan. Nah, saudara terkasih, kekristenan saudara itu bukan hanya bersifat seperti bersifat seperti slogan atau cuman merek atau cuman KTP. Tapi sesungguhnya kekristenan itu adalah kehidupan ya yang senantiasa menjalani sebuah kebenaran, dan kebenaran itu sampai ya benar-benar mengubahkan kehidupan yang tidak sama. Saudara ya, tidak sama dengan orang-orang dunia, saudara. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, saudara. Roh yang memberi hidup ya telah memerdekakan kamu. Saudara terkasih, tapi anehnya banyak anak-anak Tuhan merasa atau mengalami hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, saudara, tidak banyak orang yang benar-benar hati dan jiwanya itu benar-benar sudah merdeka. Nah, saudara terkasih, ingat bagaimana cara kita menghidupkan kemerdekaan yang sejati dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, kita harus menyadari bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Bahkan kita sudah lepas dari setiap dosa dan kutuk maut, saudara. Itu kita harus sadari di situ. Kalau saudara tidak menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, bahkan sudah dibebaskan dari setiap kutuk maut, kutuk dosa, saudara akan merasa kehidupan saudara tidak nyaman. Saudara, kenapa orang tidak percaya diri, kenapa orang begitu ketakutan, kenapa orang begitu tidak stabil hatinya? Karena di hatinya tidak yakin. Ya, saudara, kalau ada suami istri, kalau misalkan istrinya pergi, waduh, suaminya curiga mulu, kamu kemana hari ini? Kamu kemana hari ini, saudara? Sampai saudara ya, handphonenya semua disadap, sehingga harus tahu kemana istrinya tuh pergi. Kenapa? Karena tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak mengenal sesungguhnya. Sebaliknya saudara, kalau suaminya pergi, istrinya was-was, jantungnya dikduk, 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 dikduk. Kenapa? Karena tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena sesungguhnya tidak mengenal. Saudara, ya, kalau kita itu mengenal, maka di hati kita akan ada rasa aman. Ya, terhadap orang yang kita kenal, yang kita kasihi, saudara. Ya, tapi ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal, maka ada kegelisahan, ada keraguan, ada ketidakpercayaan diri, ada ketakutan dan bla bla. Sebaliknya, ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan sampai membuat Tuhan itu di dalam kita, kita tidak menyadari, saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah di dalam kita. Bagaimana Tuhan di dalam kita? Yaitu pribadi Roh Kudus. Dia sudah ada di dalam kita. Ya, saudara terkasih, sadari bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Saudara, kalau sudah merasa dimerdekakan ini,
saudara beda. Jalannya enggak lagi merunduk, tapi jalannya akan tegap. Kenapa? Percaya diri. Yang kedua apa? Hatinya apa? Lepas. Ya, hatinya sukacita. Saudara, tapi kalau orang terbelenggu, saudara ya, orang yang merasa tidak nyaman, jalannya pun membeda. Nah, jadi saudara terkasih, mari. Pertama kita harus sadar kita adalah orang-orang yang sudah diperdekakan, bahkan sudah dilepaskan dari setiap kutuk dosa. Bahkan dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Ya, jadi saudara kita tenang. Wah, saya sudah dimerdekakan. Jadi saya enggak perlu was-was, saya enggak perlu tertuduh, saya enggak perlu ketakutan. Yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Ya, kita baca, saudara masih pakai Alkitab kan? Nah, kalau enggak ya udahlah terserah saudara ya. Oke. Yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Loh, kok aneh ya saudara? Sudah dimerdekakan, bahkan dikatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan, tapi ujungnya kenapa disebut gini? Hiduplah sebagai seorang hamba Allah. Loh, hamba itu kan berarti budak. Budak itu berarti kan enggak merdeka. Tidak saudara, pemahamannya beda. Ya, antara hamba Allah dengan hamba dunia itu beda sekali saudara. Ya, saudara terkasih, dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, saudara di sini beda yang sama yang tadi. Kalau yang tadi pertama sadar kita sudah dimerdekakan, jadi jangan kita ini jadi orang yang saudara terintimidasi dengan satu tekanan, dengan satu ikatan, bahkan belenggu saudara. Tapi sadar kita sudah dimerdekakan. Kalau ada intimidasi, kalau ada serangan-serangan yang menekan kita, semuanya itu saudara hanya manipulasi roh jahat. Sehingga kita harus tegas mengatakan pada roh jahat, tidak, saya sudah dimerdekakan. Saya bukan budak dosa lagi. Bahkan saya sudah lepas dari setiap kutuk-kutuk. Saya orang yang merdeka. Bahkan saya harus memerdekakan orang lain. Nah saudara itu ya saudara, itu dikatakan merdeka. Itu benar-benar merdeka saudara ya. Tidak ada tuduhan dalam hati ini. Bahkan merasa hati ini percaya sama apa? Sama Tuhan. Bahkan percaya diri. Dan yang kedua ini adalah jangan engkau kembali dan mencintai roh dunia. Artinya jangan balik lagi seperti babi kembali kepada kubangannya. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Sebab itu jangan melihat ke belakang lagi. Kenapa orang seringkali jatuh dan jatuh? Kenapa seringkali orang gagal? Kenapa seringkali orang tidak percaya diri? Karena seringkali, saudara, lihat ke belakang terus. Lihat masa lalu, lihat kegagalan. Atau walaupun tidak kegagalan. Ya, kalau dulunya dia orang sukses, begitu dia sudah terpuruk, jatuh, hancur dan dia ketemu Tuhan. Saudara ya, saya punya orang tua ya. Bapak saya dulu orang sukses sampai dia tapi Tuhan itu baik, sebelum dia jatuh terpuruk dia sudah terima Tuhan saudara. Tetapi sayangnya dia itu suka hidup di masa lampau. Jadi dia selalu terkenang masa kejayaannya, masa kesuksesannya. Kenapa gak seperti dulu? Wah dulu orang segan sama dia, dulu orang menghormati dia begitu rupa. Dia waduh saudara, selalu hidup di masa lalu sehingga apa? Dia tidak pernah apa? Mau melangkah untuk apa? Menuju masa depan. Sehingga kehidupannya seperti katak dalam tempurung. Nah ini saudara, orang yang selalu apa? Terbawa di masa lalu terus, waduh dulu enak ya, jaya, apa mau gimana gak pernah tanya Tuhan, gak perlu repot-repot doa puasa, mau apa jadi, mau apa bisa. Sekarang kenapa ya sampai begininya? Nah, saudara, orang yang seperti ini terus melihat masa lalu, baik itu kegagalan ataupun itu kesuksesan, maka orang tadi tidak akan pernah punya kekuatan, saudara. Jadi kalau saya merenung ya, justru saya merasa itu, waduh Tuhan tuh kok luar biasa, selalu timingnya tepat. Ya, saya tidak bisa membayangkan ya sebelum orang tua saya pensiun terus dia tidak terima Tuhan, dia akan lebih terpuruk lagi, saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Sebelum dia masuk dalam masa-masa lembah, dia sudah apa? Terima Tuhan. Sehingga apa? Sekalipun dia ada hidup dalam masa lalu, saya percaya
jauh lebih baik daripada ketika dia belum terima Tuhan, itu akan lebih parah. Jadi saudara terkasih, mari, hidup ini tidak boleh kembali ke masa lalu. Hidup ini harus siap menuju masa depan, bukan kembali ke masa lalu. Jangan hidup dalam trauma, apapun itu, entah itu negatif atau positifnya, tidak boleh. Hidup itu harus siap menata masa depan, bahkan harus punya apa? Gairah, harus punya antusias. Karena apa? Aku sudah hidup dimerdekakan. Itu membuat kita semangat, saudara. Ya, kalau kita tuh tidak sadar bahwa kita ini sudah dimerdekakan, hidup ini akan merasa lemah, tak berdaya, terpuruk terus, saudara. Jadi saudara terkasih, kalau kita sadar kita orang sudah dimerdekakan, maka kita akan punya kekuatan untuk apa? Maju menuju masa depan. Bahkan dikatakan saudara, ya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Contoh, Bu, saya kan sudah terima Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Setelah itu dia tidak mengerjakan keselamatannya, perbuatannya, hidupnya berantakan. Ya, cinta dunia artinya hidupnya itu apa ya saudara? Hidup dalam hawa nafsu, terikat dengan roh jahat, terikat dengan pergaulan bebas, saudara. Dia tidak pernah lagi cari Tuhan, saudara. Bahkan ada orang-orang yang saya temukan, kenapa enggak pernah ibadah? Saya di rumah saja, Bu. Kenapa? Ini belum masa pandemi, saudara. Percuma lah, Bu. Di gereja bukan ada malaikat semua, saya lihat setan, Bu, sama aja. Saya tambah nanti berdosa, saya kalau melangkah di rumah Tuhan, kenapa semua itu orang jahat. Saudara, jadi gini loh, Bu, daripada saya berdosa, udahlah saya di rumah aja, saya bisa baca Alkitab, saya tetap berdoa, saya tetap puji Tuhan sendiri. Ya, yang penting saya nggak buat jahat, Bu. Nah, saudara terkasih, hati-hati dengan kebenaran diri sendiri. Firman Tuhan berkata, ya, janganlah hendaknya engkau menjauh dari perkumpulan ibadah. Ibrani 10, saudara, 25. Jangan menjauh. Nah kalau saudara menjauh, ya ingat, saya selalu berkata kepada siapapun saudara yang hidupnya suka mengisolasi diri. Jangan suka mengisolasi diri kecuali engkau kena COVID. Kecuali juga saudara kalau engkau sungguh-sungguh lagi mau cari Tuhan. Ya, karena kalau engkau suka mengisolasi diri, engkau jadi orang aneh. Aneh kalau bin ajaib nggak apa-apa saudara. Aneh yang menjadi orang, jadi orang yang apa ya, tidak bisa diterima oleh dunia. Bahkan bukan dunia saja saudara, surga pun tidak bisa terima. Karena orang yang selalu mengisolasi diri, semua pemikirannya, semua jiwanya saudara, selalu diisi hal-hal yang tidak benar. Jadi saudara terkasih, mari mengisi hidup yang merdeka ini saudara, pertama menyadari kemerdekaan sudah diberikan pada Tuhan. Yang kedua, tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Contohnya harus mengerjakan pertobatan, harus mengerjakan keselamatan, harus mengerjakan destininya. Saudara tidak boleh diam-diaman saudara. Kemarin saya juga bawakan firman Tuhan ya. Intinya jangan berdiam. Kenapa saudara? Karena dunia ini punya gelombang arus. Ya, saudara, kalau ada gelombang arus dunia dan kita hanya diam, maka kita akan terbawa gelombang arus tadi. Tapi kalau kita menjadi orang yang terus menentukan gelombang arus Tuhan, kita ikuti gelombang arus Tuhan, apapun kata dunia, kita tidak akan pernah ikuti apa kata dunia. Kita selalu punya prinsip apa kata Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah saudara. Ya, jadi saudara terkasih, jangan hidup ini mengikuti gelombang arus dunia. Nanti orang ngomong apa, saudara takut. Orang ngomong apa, saudara percaya. Ya, jadi saudara, terus kalau orang menggemakan terus COVID, saudara. Ya, lama-lama saudara jadi stupid. Nah, saudara, karena apa ini dengerin COVID, saudara. Coba dengar firman. Aman. Nah, saudara ya, gitu saudara. Jangan saudara kebalik-balik. Ya, yang lebih didengarkan tuh suara firman supaya jiwamu ini aman. Sekalipun saudara ada badai, ada apa ya, awan kelabu, gak pernah takut. Malah apa? Menantang awan kelabu tadi. Karena apa? Saudara dan saya sadar kita adalah raja wali di akhir zaman. Ya saudara,
Jadi jangan saudara malah bersembunyi ketakutan, ya. Bahkan saking takutnya saudara, jadi orang yang paranoid, saudara ya. Saudara ingat, ya, kita jangan juga menyalahgunakan saudara kemerdekaan Tuhan sudah kasih dengan apa? Tidak ada pertobatan, tidak mengerjakan proses, tidak mengerjakan pembentukan Tuhan, tidak mau dimurnikan, tidak mau dididik Tuhan. Ya, itu namanya orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Siapakah orang menyalahgunakan kemerdekaan? Orang yang selalu tinggal dalam zona nyaman. Ya udah, yang paling penting aku aman, aku tenang, udahlah cukup. Saudara terkasih, mari jangan jadi orang yang berdiam. Kalau saudara berdiam, saudara sama seperti mumi-mumi hidup. Jadi anak Tuhan tidak boleh diam, bergerak. Bahkan dikatakan saudara harus membawa dampak. Karena kita ini adalah terang dunia, pelita dunia. Artinya namanya terang harus apa? Terus berkumandang saudara. Ya, tadi pagi saya sempat share ya saudara dengan anak-anak rohani saya. Ketika didapati satu rumah, hanya kita seorang diri yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang lain masih belum, bahkan masih di luar Tuhan. Saudara, kita ini seperti pelita yang mau gak mau menerangi mereka. Karena kita adalah orang yang membawa terang Tuhan, kebenaran Tuhan. Nah saudara, sekalipun mungkin hanya satu orang di antara beberapa orang. Kita mungkin ya, kita ada orang membawa pelita itu. Tapi karena kita harus memberikan terang itu kepada mereka. Sehingga apa? Jatah terang yang harusnya cukup buat kita, itu enggak cukup. Yang seharusnya ketika kita bawa ya benda atau lampu, yang seharusnya buat kita udah cukup. Ya, saya bawa lampu ini, saya pasti aman bahwa saya enggak akan ketabrak, saya enggak akan begini. Karena apa? Cahaya terang itu menyinari, bahkan menyertai hidup saya. Tetapi kalau sekarang saya di tengah kegelapan, mau tidak mau, suka tidak suka, ya saudara, daya terang saya atau cahaya saya harus saudara menerangi orang-orang sekeliling kita. Bahkan dikatakan karena hanya untuk menerangi sekeliling kita yang masih dalam kegelapan. Akhirnya apa? Pelita kita jadi kecil. Mungkin hanya sebatas lilin kecil. Tapi saya katakan lilin kecil pun itu tetap berguna. Daripada tidak ada cahaya sama sekali. Artinya, saudara, kalau keluarga saudara masih belum ada pertobatan bahkan di luar Tuhan, bertahanlah, terus berdiri sebagai orang yang membawa cahaya Tuhan. Sekalipun cahayanya itu kecil, bahkan dikatakan di dalam kelelahan engkau sudah kayak melip-melip. You know melip-melip saudara? Karena ada satu keluarga, semua keluarganya masih di luar Tuhan. Bahkan ada berhala di dalam rumah-rumahnya. Dan dia cuma seorang diri. Sampai dia bilang gini, saya mau keluar kamar aja bu. Sudah ada ini, sudah ada itu, patung ini, patung itu. Dia bilang, kadang-kadang saya itu mau keluar kamar stres. Saya bilang, tidak perlu jadi stres. Kamu harus percaya, kamu sudah dimerdekakan. Kamu harus tenang. Bahkan kamu harus percaya diri ketika kamu tampil keluar dari kamarmu. Kamulah sang pembawa cahaya itu. Sekalipun spirit-spirit sekelilingmu masih dikuasai dengan roh-roh jahat, masih dikuasai dengan roh-roh berhala. Tetapi sekalipun cahayamu hanya cahaya kecil, tetapi itu sangat berguna untuk menerangi mereka yang ada di dalam kegelapan. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, itulah orang-orang ya, walaupun dalam skup kecil, dia adalah orang-orang yang ya tidak menyalahgunakan ya kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ya, artinya dia tetap mengerjakan keselamatannya itu. Dia tetap mengerjakan saudara setiap didikan Tuhan, pembentukan Tuhan di mana dia terus saudara menjadi berkat di sekelilingnya, menjadi dampak, membawa terang, membawa kebenaran di sekitarnya. Sekalipun dia sendiri sudah engap-engapkan saudara untuk mempertahankan terang Tuhan, untuk mempertahankan iman. Kenapa saudara? Karena kita harus berbagi. Gak mungkin terang tadi kita pakai sendiri saudara. Yang namanya terang itu mau gak mau, suka gak suka. Ketika dia bersinar itu harus bisa menerangi kegelapan.
Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bisa berdampak di bangsa kita, minimal di kota kita. Jangan kita ini saudara jadi orang yang, aduh Bu, PPKM, semua tertutup, jalan tertutup, gak bisa begini, gak bisa begitu. Singkat cerita saudara tidak buat apa-apa di rumah. Saudara cuma bengong dan bengong, padahal ada banyak hal yang saudara bisa tetap lakukan. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kita apa? Bisa doling saudara. Doa mengeliling kota, mengurapi kota, memberkati kota. Apalagi saudara, menjadi orang yang menyatakan perbuatan baik kepada setiap orang. Apalagi saudara, berdoa. Apalagi saudara, ada banyak saudara. PPKM bukan berarti membuat kita tertutup akses-akses untuk menyatakan kebenaran atau terang Tuhan atau kasih Tuhan. Bagi orang-orang yang gak punya hati, PPKM, wah kesempatan. Apa? Di rumah saja. Santai yuk. Saudara, bagi orang yang hatinya memang seperti itu, mereka apa? Kesempatan dalam kesempitan. Tapi buat orang yang hatinya, ya gak bisa Bu kalau saya gak lakukan sesuatu untuk mereka. Gak bisa saya hanya berdiam diri Bu, akan menangis, akan menjerit saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, justru di tengah seperti inilah, di tengah kegelapan seperti ini, engkau akan teruji seberapa terang cahaya Kristus yang saudara tinggal di dalam hidupmu. Justru di saat seperti inilah, dunia akan melihat siapa engkau, siapa saudara, kualitasmu seperti apa. Engkau menjadi dampak atau engkau menjadi orang yang terbawa gelombang arus keadaan dunia. Semua takut, menjadi ku takut. Aku juga sembunyi di bawah mimbar gitu saudara ya. Saudara terkasih, please. Jangan kita terbawa arus gelombang dunia. Tapi bagaimana kita, sekalipun mungkin kekuatan kita tidak seberapa. Tapi ketika kita tekun di dalamnya, berdoa dan berdoa. Menjerit, mengerang dengan Tuhan. Tuhan, pulihkan kotaku, pulihkan bangsaku. Saudara, Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghancurkan, Tuhan gak lihat banyak orang saudara. Demikian juga bangsa ini. Asal ada orang-orang yang sungguh-sungguh saja. Tiap hari menangis di hadapan Tuhan, menjerit, punya hati yang peduli. Maka saudara, berapapun orang itu, Tuhan akan lihat. Saudara, kenapa? Indonesia, separah apapun, tetap ada anugerah Tuhan. Karena ada orang-orang yang tetap berdiri dengan jeritan, dengan air mata, bahkan berdarah-darah, saudara, dalam tanda kutip. Sehingga Indonesia, sekalipun masa pandemi, bahkan masa-masa kesusahan, orang belanja di mall masih banyak. Saudara, orang yang makan-makan di restoran masih ngantri. Kalau saya seperti itu, saya bilang bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kenapa saudara? Berarti Indonesia nggak garing-garing amat gitu loh saudara. Itu tanda Indonesia masih diberkati. Kalau saudara masih lihat orang-orang di mall masih berkeluyuran, restoran-restoran masih penuh. Saudara bilang gini, orang-orang nih kok nggak bertobat ya? Bukan itu saudara. Tapi setelah ternyata bangsaku masih diberkati. Kenapa? Kantong-kantongnya nggak terlalu kering-kering amat gitu saudara. Tapi satu sisi saya melihat, kenapa mereka yang kantongnya penuh-penuh itu hanya memperkaya diri sendiri ya? Kenapa tidak berbagi dengan orang-orang yang kelaparan? Bahkan orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Jadi saudara terkasih, mari hari-hari kita harus punya cara pandang Tuhan dalam melihat situasi. Ya. Nah sekali lagi saudara, kalau kita menjadi orang yang tahu diri, yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita akan ya saudara
menerapkan kemerdekaan ini dengan apa? Menyatakan kasih Tuhan, terang Tuhan, kebenaran Tuhan kepada siapapun, saudara. Ya, bahkan orang-orang di sekitar dekat kita. Jadi saudara terkasih, kondisi apapun tidak akan pernah ada halangan rintangan sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap bersinar, untuk tetap bercahaya, untuk tetap jadi berkat, untuk tetap menyatakan kebenaran, untuk tetap menyatakan kasih Tuhan. Jadi tidak ada alasan. Untuk anak-anak Tuhan tidak ada yang namanya PPKM. Hanya saja strategi caranya harus berhikmat, harus minta tuntunan Tuhan. Artinya jangan engkau jangan engkau berhenti untuk berbuat kebaikan. Jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan, artinya terus berbuat kebaikan. Jangan alasan PPKM suruh semua tidur di rumah, tidak lakukan apa-apa, tidak jadi berkat, tidak berdoa, tidak cari Tuhan. Bahkan ibadah online pun, saudara semau-maunya. Nah ini saudara, makanya saudara terkasih, kalau selama anak-anak Tuhan tidak bisa bangkit dan tidak menyadari arti hidup yang sesungguhnya, yang Tuhan percayakan, kemerdekaan Tuhan percayakan dalam hidupnya, dia tidak berfungsi sebagai orang yang membawa kemerdekaan. Selanjutnya saudara, kita akan baca di 2 Timotius pasal pertama ayat 7. Ya, ini buat orang-orang yang takut ya, karena Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan atau roh perbudakan ya. Dikatakan begini, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Saudara, kita tidak perlu takut, kita hanya taat, saudara. Taat pada pemerintah. Ya saudara, karena kita harus menjalani aturannya. Karena pemerintah juga wakil Tuhan. Tetapi bukan berarti semua karya Tuhan harus di stop dalam hidup kita. Tidak. Kita tetap bisa bergerak. Kita tetap bisa melakukan sesuatu, saudara, dalam pimpinan Roh Kudus. Dikatakan Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan. Arti kata, saudara, ketika saudara mengalami masa-masa seperti ini, saudara takut memberi, takut keluar rumah, saudara, takut apalah berbagi, saudara ya. Ada banyak hal ketakutan, saudara. Bahkan saudara, ketakutan itu saudara ya, bahkan mengandung apa? Hukuman. Jadi saudara, kalau kita ini ketakutan, sadar bahwa roh Tuhan di dalam kita atau firman Tuhan sangat-sangat minim, saudara. Sebab itu saudara terkasih, justru saudara, Tuhan itu memberikan kita roh kekuatan, ya, roh kebangkitan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara terkasih, walaupun masa seperti ini, tetap harus bisa jadi orang yang berbagi. Jadi berkat, membawa terang Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, apapun itu saudara caranya. Jadi tidak boleh ada pengangguran sejati buat setiap anak-anak Tuhan. Apa itu pengangguran? Cuman makan tidur, saudara ya. Makan tidur, saudara. Nanti jadi tambun yang harus apa? Disembelih, saudara ya. Jadi saudara terkasih, kalau saudara tidak mau disembelih, saudara ya. Nah, jadilah orang yang tidak membuat dagingnya terus apa? Ditambun, saudara. Jadi saudara terkasih, mari kemerdekaan bukan hanya menjadi slogan, tetapi kemerdekaan sejati benar-benar harus kita alami. Caranya bagaimana? Kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati dengan Tuhan. Kita harus taat, saudara. Taat dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi saudara terkasih harus jadi anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14. Nah 14-nya itu kurang saudara ya. Nah saudara terkasih, mari kita taat dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan hidup menurut kebenaranmu, jangan hidup menurut apa kata dunia, jangan hidup semau-maumu saudara. Tapi dengar-dengaran apa kata Tuhan. Ya,
Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kembali lagi. Bagaimana memiliki jiwa yang merdeka. Ketika engkau tidak menjadi orang yang berdiam diri, berpangku tangan, tapi aktifkan. Maka ketika kau aktifkan dalam ketaatan dan ketepatan, engkau tidak akan mengalami namanya kelumpuhan demi kelumpuhan apapun. Kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan sakit penyakit, kelumpuhan apapun, saudara, kelumpuhan iman tidak akan terjadi. Ya. Engkau akan terus sehat, karena apa? Roh jiwamu bergerak, tubuhmu bergerak. Nah, saudara terkasih, sekalipun mungkin kita tidak keliaran kemana-mana, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bergerak. Ikuti irama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, jangan mengikuti hawa nafsu. Artinya gini loh, kerjaannya cuma apa? Buka Instagram, Facebook, YouTube, ya gitu-gitu aja, main game. Ini semua hawa nafsu. Itu semua spirit, saudara. Di akhir zaman ini, saudara, yang iblis kerjakan, yang iblis bikin strategi itu membuat setiap anak-anak Tuhan. Semuanya. Semua anak Tuhan ujungnya akan dihipnotis dengan yang namanya gadget dan handphone. Dari yang tua sampai yang balita. Kalau yang balita gimana Bu? Cocomelon, saudara ya. Apalagi lah saudara ya. Ya, karena cucu saya juga Cocomelon, saudara ya. Aduh saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, benar-benar akhir zaman ini ya. Keluarga kelihatannya kumpul masa pandemi. Tapi begitu di rumah kita lihat mereka masuk kandang masing-masing. Loh, masa pandemi saudara ya. Mereka benar-benar saudara jaga jarak. Astagfirullahaladzim. Jadi saudara, dunia begitu mempengaruhi bahkan menghipnotis semua manusia. Tidak terlepas anak-anak Tuhan. Coba kalau nggak percaya. Saudara masuk ke keluarga-keluarga. Tidak akan ditemukan mereka dalam masa pandemi dan PPKM. Gimana kita ngobrol-ngobrol yuk, sharing-sharing. Ya quality time lah dengan family apa. Saudara akan temukan mereka di kandang rumah masing-masing. Di kandang kamar masing-masing. Sekalipun ada di ruang tamu karena mungkin rumahnya kenyuan kecil saudara. Tetap mereka akan bertemu muka dengan handphone masing-masing saudara. Itu yang benar-benar memprihatinkan. Ya. Karena saya ini beberapa kali kunjungan ya, atau lagi doakan rumah orang-orang saudara. Selalu kok sepi, iya Bu. Anak-anak pergi, enggak, PPKM Bu. Oh, terus kemana mereka? Di kamar masing-masing. Oh, jadi sebetulnya ya kasihan loh Bapak Jokowi itu dikambing hitamkan dengan PPKM. Sekalipun tidak PPKM, itu tetap aja di kamar masing-masing, saudara. Aduh, kadang-kadang memang kambing selalu hitam, tapi nggak selalu saudara. Jadi saudara terkasih, mari anak-anak Tuhan. Jangan alasan dunia, alasan apapun menjadi kita terhalang untuk melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara kalau ada PPKM seperti ini, ya udahlah, berarti Tuhan mau kita quality time dengan keluarga. Ayolah kumpul sama keluarga. Bahkan dobrak kamar-kamar yang main game terus saudara. Dobrak yang Korea-Korea saudara ya. Karena itu tidak akan membuat spirit lebih baik saudara. Ya, jadi panggil mereka, ayo kumpul, bercanda, ngobrol sama-sama. Gitu saudara. Jadi saudara mari menghidupkan suasana suasana surga di tengah kondisi seperti ini. Jangan semua saudara, dunia itu sepi kayak kuburan, rumah juga sepi kayak kuburan saudara. Ternyata bukan nggak ada manusianya, ada manusia cuma mereka di kamar masing-masing. Dan kesibukan mereka ada yang buka Instagram, ada yang main gadget, ada yang Facebook, macam-macam saudara. Menu-menu internet. Ya saudara terkasih. Dan mereka selalu mencintai dunia internet. Bahkan mereka berkata, aku tak biasa bila tidak ada internet. Tapi aku sudah biasa kehilangan hadirat Tuhan. Nah ini saudara ngeri, aku tak biasa ketika kehilangan wifi dan internet, tapi aku sudah biasa kehilangan hadirat Tuhan. Tuhan bilang ini capek deh. Saudara,
Seharusnya masa-masa seperti ini orang lebih cari Tuhan, orang lebih dekat dengan Tuhan. Kalau dulu sibuk gak punya waktu sama Tuhan, kerja, bukan kerja buat Tuhan selalu manisin, no. Kerja buat duit selalu manisin, biar omset banyak, sejahtera keluarga, saudara. Seperti itu. Tapi saudara, seharusnya masa seperti ini gunakan dengan baik. Karena ada waktunya nanti kita tidak akan pernah bisa lagi punya momen kebersamaan. Saudara, mungkin 3-5 tahun lagi. Ya, saudara, orang pada sibuk semua. Ya, karena apa? Ada masa-masa kelimpahan akan datang. Engkau istri tidak punya waktu untuk suami, suami tidak punya waktu untuk istri, bahkan anak. Sebaliknya saudara, mari setiap fase yang Tuhan izinkan kita lewati, kita pergunakan dengan baik. Saya di tengah-tengah sibuk pelayanan, ya saudara, walaupun itu Zoom, walaupun telepon, konseling apapun, saudara, saya berusaha meluangkan waktu untuk cucu, saudara, untuk nengok anak-anak, saudara, ya bahkan untuk cek anak-anak sudah pulang atau masih di rumah atau bagaimana. Jadi saudara kayak setrikaan, naik turun, lihat kamar, saudara ya. Kadang-kadang saya bilang capek Tuhan saya ini. Tapi saudara itu bicara hati. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita jadi orang yang mengaplikasikan kemerdekaan. Supaya dunia melihat kita ini benar-benar orang yang merdeka. Karena hanya orang merdeka yang bisa punya aktivitas benar-benar leluasa. Sekalipun mungkin satu jaringan, satu fase, satu tempat, satu area ditutup. Tetapi secara roh kita tetap bisa bergerak. Selanjutnya saudara. Yang keempat, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, tanda kalau kita anak Allah, saudara, kita akan dipimpin Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara terkasih, coba cek. Hari-hari hidupmu engkau dipimpin Roh Allah atau dipimpin dengan dirimu sendiri atau roh yang lain, saudara. Mari saudara, cek hidupmu. Hari-hari engkau dipimpin Roh Allah atau dipimpin dirimu sendiri atau dipimpin dengan roh yang lain. Bedanya apa, Bu? Kalau kita dipimpin Roh Allah, setiap hari itu pasti kita jadi berkat bagi orang-orang. Minimal orang sekitar kita, saudara. Minimal kita membawa terang Tuhan di keluarga kita. Minimal kita membawa kebenaran di keluarga kita. Maksimal kita bisa keluar. Walaupun jangkauannya mungkin lewat gadget, lewat handphone, lewat sarana-sarana seluler, saudara. Tapi kita bisa tetap aktif, ya saudara. Melakukan kebaikan, melakukan kasih, melakukan apa terang Tuhan. Kebenaran Tuhan, saudara. Tidak diam. Ya, itu orang yang dipimpin Roh Allah. Hidupnya tidak nganggur, saudara. Selalu jadi berkat, jadi dampak, sekalipun hanya mungkin di telepon, chatting, Instagram, bahkan saudara sarana-sarana handphone, dia apa? Fungsikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan dibuka untuk memuaskan daging, untuk memperkaya daging, bahkan untuk menginput saudara. Semua sarana membuat kita stres, ketakutan. Dengan berita-berita yang membuat apa? Goncang. Saudara mari, kalau dunia, kalau roh jahat ya menyerap, menghipnotis semua manusia dengan nilai-nilai kejahatan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memutarbalikkan keadaan. Ya, kita gunakan handphone kita, bahkan seluruh ya sarana-sarana yang ada di medsos, saudara, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang ilahi, saudara. Kita gunakan untuk apa? Menyatakan kebenaran, kasih, menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Bukan malah ikut-ikutan mendengar dan mengejar berita-berita yang gak penting, saudara. Ujungnya apa, saudara? Takut. Ya, jadi Bapak Ibu saudara terkasih, sekarang ini, saudara tidak usah mengejar berita-berita buruk. Spirit atmosfernya aja sudah membuat saudara lemah, lesu, letih. Spiritnya dunia ini, saudara. Engkau tidak usah mengejar berita-berita itu. Atau engkau gak usah nonton film melo. Apapun lah itu, saudara, yang membuat saudara tidak bisa bangkit.
tanpa kau mengejar atau melihat hal-hal seperti apa, tanpa mengkonsumsi seperti itu, spiritnya aja dunia sudah bikin kita lemah kalau kita nggak sama Tuhan. Apalagi diisi, mengkonsumsi hal-hal yang tidak membangkitkan roh kita, tambah tergeletak saudara iman kita. Makanya banyak anak-anak tuh menjadi lumpuh rohaninya, total lumpuh. Gak punya kekuatan untuk percaya, gak punya kekuatan untuk damai sejahtera, gak punya kekuatan untuk sukacita, apalagi menyembah Tuhan. Garing saudara. Semua kehilangan. Iblis sedang mencuri saudara. Roh penyembahan, roh keintiman. Bahkan setiap anak-anak Tuhan diambil, dirampas perjanjiannya. Lewat apa saudara? Tidak ada lagi orang sedang memakai Alkitabnya. Mereka pakai saudara handphone saudara untuk baca Alkitab. Supaya apa? Gampang bu, nyarinya enak. Saudara tidak tahu, ketika saudara baca firman Tuhan di handphonemu, konsentrasimu 70% akan terganggu. Itulah memang rancangan iblis. Supaya apa? Setiap anak-anak Tuhan tidak bisa terima benih yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, mari. Kemerdekaan yang sebenarnya itu harus kita aplikasikan sampai kita bisa menjadi dampak di sekitar kita, kota kita, bangsa kita. Lewat apapun, saudara tidak perlu menjadi orang yang terlalu berekspektasi terlalu tinggi, tidak perlu. Sekecil apapun saudara bisa lakukan. Mungkin kata-kata motivasi, kata-kata firman saudara bisa upload di Instagram, bisa upload dimanapun. Untuk apa? Menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain saudara, memberkati jiwa-jiwa. Jadi saudara, jangan setiap hari ini Shopee diskon apa ya? Bukalapak. Ini Gojek lumayan ini. Ada bonus saudara. Atau Instagram. Hari ini ada diskon baju apa ya? Semuanya saudara lihat hanya kembali untuk memuaskan daging saudara. Ini yang ngeri. Mari saudara, jangan sekali lagi. Jangan kita terbawa arus gelombang, tapi bagaimana kita menghentikan gelombang arus dunia dengan gelombang-gelombang kecil yang kita ciptakan ketika kita benar-benar sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, sekalipun gelombang yang kita lakukan adalah gelombang kecil. Tapi roh Allah itu membuat gelombang itu menjadi dampak dan menjadi besar. Amin saudara terkasih. Maka saudara terkasih, mari hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh roh Allah. Pasti engkau akan jadi orang yang menjadi berkat, membawa terang, menyatakan kasih. Apapun itu saudara bentuknya. Yang terakhir, yang kelima, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya jangan hidup itu semau-maumu. Ya, ingat saudara dan saya sudah Sudah dibeli Tuhan, ya, dengan harga yang lunas lewat kematian dan kebangkitannya. Sehingga saudara terkasih, kita tidak punya hak atas tubuh kita ini, tapi tubuh kita adalah haknya Tuhan. Jadi hidup kita jangan mau-maunya kita, tapi maunya Tuhan. Apapun lakukan maunya Tuhan, keputusan Tuhan, jangan keputusan kita. Itu kita jadi orang yang tahu diri. Ya. Jadi saudara terkasih, mari ya, dikatakan di sini saudara bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Artinya sadar tubuh saya milik Tuhan. Apapun dalam diri saya harus memuliakan Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Entah lewat kata-kata saya, lewat tindakan saya, perbuatan saya. Apapun itu saudara, harus memuliakan Tuhan. Bahkan harus mempunyai selera yang terus saudara ditingkatkan, bagaimana saya hidup itu memuliakan Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan. Sekalipun saudara itu butuh proses, tapi gak apa-apa. Saudara, hidup ini seperti perjalanan. Ketika sudah memutuskan akan pergi ke tempat A, bukan berarti perjalanan saudara kalau ada liku-likunya, ada halangannya, ada hambatannya, bukan berarti saudara akan kembali pulang mengurungkan niat saudara. Tapi saudara, ketika saudara punya keputusan, saya tetap melangkah, saya tetap berangkat, bahkan saya harus sampai kepada tujuan.
Demikian juga kita. Kalau kita ini saudara punya selera, punya gaya hidup di atas rata-rata. Dalam arti kata, saya harus jadi hidup yang terbaik. Saya harus memberi hidup yang terbaik. Terlepas saudara masih butuh proses untuk menuju ke sana. Tapi bukan berarti setiap kelemahanmu dan kekurangan itu menjadi penghambat untuk apa? Engkau melakukan perjalanan sampai kepada tujuan. Apapun itu saudara. Saya pun juga masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi bukan berarti di dalam kelemahan dan kekurangan saya stop, tidak lakukan apa-apa. Justru saya sadar, saya tahu saya harus lebih berjuang, lebih dan lebih dan lebih. Dengan bagaimana saudara? Tentunya bukan dengan kekuatan saya, tapi mengandalkan Tuhan. Mari saudara, di masa-masa krisis, di masa kekeringan, bahkan di masa lembah-lembah bayang maut dan kematian, justru kita harus berdiri menyatakan terang, kasih kebenaran Tuhan kepada dunia lewat apapun itu saudara. Mungkin dimulai dari hal yang kecil, dalam keluarga kecil, lingkungan kecil, kota, saudara. Lewat apapun saudara. Tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi-tinggi, tapi memulai dari hal yang kecil dulu. Yang penting kau melatih dirimu untuk jadi orang yang berdampak. Menyatakan dirimu sebagai orang yang dimerdekakan Tuhan dan memerdekakan orang lain. Artinya, gunakan setiap kesempatan untuk membuktikan saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Bukan lagi terbelenggu atau kembali ke masa lalu atau jatuh terpuruk seperti babi masuk dalam kumbangannya. Tapi berjuanglah untuk menyatakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya dunia melihat Tuhan lewat hidup kita. Tentang masalah kekurangan, kelemahan kita. It's okay. Ya, gak apa-apa saudara. Sejauh kita ini jadi orang yang punya keputusan untuk terus bangkit dan bangkit sampai menjadi pribadi yang disempurnakan Tuhan. Jadi tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata penghambat. It's okay, maju tak gentar. Saudara ya, bukan membela yang benar, tapi di jalan yang benar saudara. Jadi saudara terkasih, mari jadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Sadar, pertama engkau sudah orang yang dimerdekakan. Ya, jadi jangan saudara terintimidasi, jangan saudara menjadi orang yang tertekan saudara. Tapi bersukacitalah dan bersorak-soraklah sebab engkau adalah orang yang sudah dimerdekakan. Yang kedua, jangan engkau kembali mencintai dunia lagi saudara. Jangan kembali kepada hidup yang lama lagi saudara ya. Sekalipun kau jatuh bangun terus bangkit saudara. Sampai kau menjadi orang yang terlatih dan kuat saudara. Yang ketiga saudara, jadilah orang yang tidak diperbudak dengan roh ketakutan. Apapun itu saudara, tidak perlu takut. Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan berperang ganti kita. Apapun itu, jangan takut saudara. Yang penting kita selalu taat dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang keempat saudara, ya hidup dalam pimpinan Roh Kudus artinya jangan hidup semaunya sendiri. Jangan hidup dengan kebenaranmu sendiri. Jangan hidup apa kata dunia, tapi hidup apa kata Tuhan. Yang terakhir, sadar saudara dan saya adalah bait Roh Allah. Sebab itu pertanggungjawabkanlah hidupmu di hadapan Tuhan, juga disaksikan pada dunia bahwa saudara dan saya adalah bait Roh Allah. Apa fungsinya bait Roh Allah? Tempat hidup di dalam penyembahan dalam segala aspek kita. Didapati hati, jiwa, roh kita. Bukan lagi orang-orang berontak, tapi orang-orang yang menyembah dalam segala keadaan, bahkan dalam segala musim. Didapati kita adalah orang-orang yang membawa dan mempersembahkan ukupan yang menyenangkan Tuhan dan dunia. Ujungnya merasakan dampak dari ukupan tersebut. Merasakan dampak dari penyembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Kita adalah orang-orang yang punya kerajaan surga. Amin saudara. Mari saudara tutup Alkitab saudara.